Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Zulkifli merupakan salah satu nabi yang diutus Allah ke muka bumi. Meski memang tidak begitu terkenal seperti halnya Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad. Demikian juga dengan kisah-kisah yang hanya sedikit diketahui oleh umat Islam. Tidak seperti halnya nabi yang lain. Meskipun demikian, Nabi Zulkifli menjadi salah satu nabi yang disebutkan namanya di dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Pembahasan tentang Nabi Zulkifli memang menarik. Apalagi ada sebagian kelompok yang percaya dan meyakini bahwa dia adalah sosok Buddha. Benarkah Nabi Zulkifli adalah Buddha? Simak video ini sampai selesai agar sahabat beriman semua mendapatkan jawaban dan tidak salah paham. Nabi Zulkifli adalah satu di antara 25 nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam. Meski demikian, kisahnya memang tidak diceritakan secara jelas di dalam Al-Quran, kecuali hanya nama dan sifatnya saja. Penyebutan nama dan sifatnya pun hanya sebanyak 2 kali saja, yaitu pada surat Al-Anbiya dan surat Shad. Dan ingatlah ketika Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami hadirkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Al-Anbiya ayat 85-86. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. QS Shad ayat 48. Dari 2 ayat ini, jelas bahwa Allah menggambarkan Nabi Zulkifli sebagai orang yang sabar, yang soleh, dan paling baik. Penggambaran tentang sosok Nabi ini pasti bukan tanpa alasan, karena dalam lembaran sejarah masa lampau, Zulkifli pernah diuji dengan kekuasaan dan merasakan bagaimana beratnya menjadi seorang raja sekaligus seorang nabi. Saat menjadi raja, Zulkifli memang dikenal sebagai pemimpin yang jujur, adil, amanah, dan bijaksana. Ia lebih mementingkan kehidupan rakyatnya daripada diri dan keluarganya sendiri. Ia pun tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepemimpinannya, serta selalu memastikan kebutuhan rakyatnya terpenuhi secara adil tanpa memandang golongan. Selain itu, dia juga dikenal sebagai pemimpin yang teguh, selalu memenuhi janji dan sabar dalam menghadapi setiap masalah. Lalu bagaimana dengan dugaan yang menganggap bahwa Nabi Zulkifli adalah sang Buddha? Sebagai pembuka, menurut catatan sejarah yang dibuka, Zulkifli bukanlah nama asli, tapi sebuah julukan yang disematkan kepadanya oleh seorang raja yang hidup di zamannya. Dia memiliki nama asli Basar, nama diganti oleh raja karena berhasil menyelesaikan amanah untuk berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan sabar menahan amarah. Ketika itu, sang raja sedang mencari seseorang yang layak menggantikan dirinya. Dan pemuda bernama Basor adalah satu-satunya orang yang sanggup memegang amanah tersebut. Sejak saat itulah nama Zulkifli melekat padanya. Sedangkan Buddha, menurut pandangan kaum Buddhis, Buddha bukanlah sosok Tuhan yang disembah, melainkan hanya orang suci yang telah memperoleh pencerahan batin secara sempurna. Ia juga tidak bersifat tunggal. Dengan kata lain,
Buddha bukan cuma satu orang saja, tetapi ada banyak, dengan peran selayaknya seorang nabi dalam agama samawi. Buddha disebut mirip dengan nabi karena ia hadir untuk membimbing dan menuntun jalan kepada umat manusia. Setidaknya ada 28 Buddha dalam keyakinan kaum Buddhis. Salah satunya yaitu Siddhartha Gautama, yang lebih dikenal dengan sebutan Buddha Gautama. Siddhartha Gautama inilah yang kemudian diidentikan dengan Nabi Zulkifli oleh sebagian kalangan. Dugaan mereka, nama Zulkifli tak lain adalah sebutan dari kafilah Fatu, yaitu nama tempat di mana Gautama muda dilahirkan. Untuk menguatkannya, sebagian kalangan pun mengkaitkannya dengan keterangan yang tertulis di dalam Al-Quran. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 1 hingga 4. Mereka menganggap buah tin sebagai pohon Bodhi yang diyakini menjadi tempat di mana Buddha Gautama mencapai pencerahan sempurna melalui proses medi. Adapun buah zaitun, Bukit Sinai, dan kota Mekah masing-masing dihubungkan kepada Nabi Isa serta Nabi Muhammad. Terlepas dari adanya anggapan soal Nabi Zulkifli yang diklaim sebagai Buddha, yang pasti Nabi Zulkifli adalah seorang Muslim. Saya tegaskan, Nabi Zulkifli adalah seorang Muslim. Sebab dalam sejarah kenabian, mulai dari Nabi Adam sampai Muhammad, semuanya mengajarkan nilai yang sama, yaitu menyembah dan berserah diri kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perbedaan mereka hanya pada ranah syariat saja. Itulah sahabat beriman semua, pemaparan tentang siapa Nabi Zulkifli dan apa kaitannya dengan Buddha, di mana sebagian orang mengkait-kaitkan, menyambungkan dan beranggapan bahwa Nabi Zulkifli merupakan jelmaan daripada, atau sebaliknya, Siddhartha Gautama merupakan Zulkifli. Untuk jawabannya silahkan teman-teman semua, sahabat beriman semua, simpulkan. Yang pasti Nabi Zulkifli merupakan seorang yang menuntun umatnya untuk menyembah satu, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kebaikan hanya milik Allah, kelalaian dan kesalahan milik kita sebagai manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.